Setelah PKH dan BPNT secara resmi sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial, baik yang melalui Himbara dan melalui PT Pos Indonesia, saat ini para keluarga penerima manfaat menanti pencairan BLT mitigasi pangan yang merupakan pengganti dari BLT El Nino, dan hal tersebut sudah dijanjikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Tetapi hingga saat ini itu belum juga cair. Apa yang terjadi? Apakah juga informasi yang sudah beredar bahwasanya sudah ada daerah yang cair itu memang benar-benar nyata? Untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan dan memberi info tentang perkembangan dari BLT mitigasi pangan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Para pemirsa, PKH dan BPNT sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial. Untuk BPNT itu sendiri dicairkan untuk alokasi bulan Januari atau cuma 1 bulan sebesar Rp200.000, baik yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk PKH yang melalui Himbara itu per 2 bulan, yang melalui PT Pos Indonesia itu per 3 bulan. Saat ini proses pencairan itu masih berlangsung, khususnya yang melalui PT Pos Indonesia, karena para KPM rata-rata itu baru mendapatkan surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia setelah pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Nah, hal tersebut itu cukup melegakan, cukup membahagiakan para KPM. Akhirnya penantian akan pencairan BPNT yang baik melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia, begitu juga PKH, akhirnya itu betul-betul terwujud dan bisa dipakai untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan juga kebutuhan akan komponen yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat tersebut. Sebelum pemilu pada tanggal 14 Februari yang lalu itu, pemerintah melalui Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan bantuan tambahan untuk para keluarga penerima manfaat, yang mana dengan target sasarannya adalah 18,8 juta KPM, yang mana hal tersebut saat ini dinanti realisasinya oleh para KPM, karena BLT mitigasi pangan yang dijanjikan akan dicairkan itu adalah pengganti dari BLT El Nino, yang mana itu nanti akan dicairkan untuk alokasi 3 bulan sebesar Rp200.000 dengan total Rp600.000. Tetapi hingga saat ini itu belum terlihat tanda-tanda yang jelas, dan ada kabar yang menyampaikan bahwasanya sudah dicairkan oleh pemerintah. Apakah itu memang benar-benar terjadi, dan siapakah sasaran dari BLT mitigasi pangan, dan apakah itu dilaksanakan oleh Kementerian Sosial? Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan informasinya lebih lengkap dan informasinya lebih jelas. Sebelum itu, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. BLT mitigasi pangan, bantuan yang sangat dinanti, yang sangat ditunggu oleh para keluarga penerima manfaat. Tetapi pencairan BLT mitigasi pangan itu juga cukup mencemaskan dan cukup mendebarkan bagi para keluarga penerima manfaat. Pemerintah sudah menyampaikan bahwasanya BLT mitigasi pangan itu adalah pengganti dari BLT El Nino yang dicairkan pada tahun 2023 yang lalu. Untuk BLT mitigasi pangan nanti akan dicairkan untuk alokasi 3 bulan dengan jumlah per bulan sebesar Rp200.000 dengan total sebesar Rp600.000. Pada BLT El Nino yang lalu itu sasaran penerimanya adalah para KPM BPNT, yang menyebabkan para KPM PKH murni itu cukup kecewa karena tidak terdaftar dan bukan menjadi sasaran dari pencairan BLT El Nino. Yang saat ini berkembang informasi
para KPM juga ingin tahu siapakah sasaran penerimanya dan apakah itu memang benar-benar nantinya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Karena hingga saat ini belum ada informasi yang menyampaikan bahwasanya itu nanti akan dicairkan melalui Kementerian Sosial. Belum ada informasi ataupun belum ada statement dari Kementerian Sosial terkait dengan BLT mitigasi pangan itu sendiri. Nah, hal tersebut cukup menebarkan para keluarga penerima manfaat karena pada saat penyaluran bantuan sosial beras sebesar 10 kg, pada saat itu banyak KPM, PKH dan BPNT yang tidak mendapatkannya, di mana pada tahun 2023 yang lalu itu mendapatkannya. Yang itu mungkin membuat rasa kecewa para KPM tersebut. Hal tersebut disebabkan karena sumber data dari penerima bantuan sosial beras sebesar 10 kg yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, itu sumber datanya bukan dari Kementerian Sosial tetapi sumber datanya dari Kemenko PMK, yaitu data P3KE. Yang hal tersebutlah yang menyebabkan kenapa para KPM, PKH dan BPNT itu tidak mendapatkannya. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena para KPM BPNT tersebut tidak terdaftar di dalam data P3KE. Rasa kekhawatiran saat ini juga menghampiri para keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT. Apakah nantinya untuk yang namanya BLT mitigasi pangannya bukan juga dari Kementerian Sosial? Jika bukan dari Kementerian Sosial, itu nanti bisa menyebabkan para KPM, PKH dan BPNT tidak mendapatkan BLT mitigasi pangan. Ya, saat ini saya menyampaikan informasi terbaru yang mana informasi ini berasal dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwasanya nantinya BLT mitigasi pangan ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Ya, hal tersebut saat ini bisa menjawab rasa penasaran dari para keluarga penerima manfaat, penerima bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial. Ya, untuk sasarannya sendiri yaitu sebanyak 18,8 juta KPM. Ya, hal ini yang menjadi pertanyaan. 18,8 juta KPM itu siapakah datanya, siapakah orang-orangnya, dan itu penerima bantuan apa? Jika merunut dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, 18,8 juta KPM itu adalah target atau jumlah penerima secara nasional penerima BPNT. Dan saat ini masih bisa diambil kesimpulan yang menjadi sasaran itu nantinya yaitu para KPM BPNT, sedangkan untuk KPM PKH murni itu kemungkinan kecil tidak akan mendapatkannya karena hal ini sudah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Jadi sudah terjawab bahwasanya nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan target penerima 18,8 juta KPM yang itu merupakan para penerima BPNT. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa belum juga cair hingga saat ini? Karena disampaikan akan dicairkan di bulan Februari. Sementara bulan Februari saat ini sudah mendekati akhir bulan dan tidak berapa lama lagi akan memasuki bulan Maret. Dan Bapak Menko Perekonomian juga menyampaikan kenapa itu belum juga cair, karena sampai dengan saat ini masih dalam proses penganggaran di Kementerian Sosial. Sehingga untuk pelaksanaan ataupun pencairannya itu belum bisa dilakukan. Ya, para pemirsa, itulah penyebab kenapa BLT mitigasi pangan belum dicairkan karena proses penganggarannya itu masih berlangsung, masih berjalan di Kementerian Sosial, dan hal tersebut pastinya membutuhkan persiapan-persiapan untuk pengalokasian anggaran dan hingga nantinya proses pencairannya itu benar-benar bisa didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat. Ya, para pemirsa, hal ini saya sampaikan untuk para KPM bisa memahami dan mengetahui inilah perkembangan yang terjadi terkait dengan BLT mitigasi pangan. Belum ada tanda-tanda ataupun belum ada satupun daerah yang dicairkan
terlebih dahulu, dan hal tersebut juga sudah saya uji melalui pengecekan di aplikasi SysNG, karena apapun ceritanya, jika bantuan itu sudah terlihat diproses oleh Kementerian Sosial itu tampillah, terteralah di aplikasi SysNG, sampai dengan saat ini itu belum ada terlihat tanda-tandanya. Ya, para pemirsa, informasi yang berkembang menyampaikan bahwasanya sudah ada daerah yang sudah cair itu tidak benar, dan jangan terpancing, dan para KPM itu bisa lebih bijak untuk mencerna ataupun melihat sebuah informasi yang didapatkan. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.